Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabbar Fahmi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Angkatan 2024A dengan NIM 240509740029 di Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat tutorial grafika komputer. Di video ini kita akan membuat sebuah proyek berbasis OpenGL untuk membuat gedung A10 Teknik Informatika dalam bentuk 2 dimensi menggunakan C++ dan library OpenGL yang sudah saya singgung tadi. Oke. Kita tidak hanya akan menggambar, tapi kita juga akan mengimplementasikan transformasi 2D seperti menggeser, memutar, dan mengubah ukuran objek gedung kita. Kita juga akan menggunakan keyboard untuk mengatur itu semua. Kita juga akan sedikit menganimasikan sederhana agar gambarnya lebih terlihat hidup. Di sini saya sudah membuat codingannya sebelumnya, dan juga saya sudah memetakan dan mengasih informasi untuk setiap elemen ini gunanya untuk apa, yang warna hijau ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya akan seperti ini. Di sisi kanan atas ada instruksi untuk kontrol WASD, itu adalah geser. Terus Q atau E itu putar, plus atau minus untuk skala, dan R untuk reset. Ini adalah tampilan final saya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan codingannya satu persatu. Baik, bagian satu adalah persiapan dan struktur dasar proyek. Sebelumnya ini menggunakan OpenGL, jadi kalau teman-teman belum ada, mohon untuk diinstal terlebih dahulu karena saya sudah install. Jadi di sini yang pertama adalah include code GL gl.h, terus ada include IOStream, terus include string.h, terus include CMAT. Ini diperlukan untuk cost dan unity, untuk apa ya, supaya objeknya itu bisa berbentuk bulat ataupun bisa objeknya tidak kotak gitu, jadi nggak melulu kotak, jadi bisa diubah-ubah menggunakan include CMAT. Selanjutnya ada beberapa variabel global seperti transact ini, terus translate y, terus rotating, scale, factory, strong angle. Variabel-variabel ini yang akan menyimpan ratusan transformasi dari gedung kita. Nilainya kita ubah-ubah menggunakan keyboard. Jadi ini ada untuk variasi global transformasi, dari transformasi mulai dari rotate, scale, dan juga reset tadi. Terus selanjutnya di sini untuk menggambar teks di layar menggunakan draw text seperti biasa, float, flow, void, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah fungsi helper untuk menggambar jendela yang lebih detail. Jadi tadi kan sudah saya tampilkan untuk jendela-jendelanya berwarna lebih ke biru tua, dan di situ ada kayak sebuah frame di jendelanya. Warna dasar kaca adalah tadi agak biru, bisa disesuaikan lagi untuk teman-teman di sini. Terus garis frame jendela lebih terang. Nah, ini garis framenya yang tadi. Jadi ketika kita membuat warna,
membuat warna jendela lebih kayak kebiruan tadi, biru lebih tua. Terus garis frame-nya adalah biru lebih muda. Terus di sini adalah garis vertikal di tengah. Terus garis horizontal ini untuk membuat frame-nya. Tadi untuk frame jendelanya menggunakan gel Begin dan gel Vertex. Bisa disesuaikan lagi. Terus ada fungsi untuk menggambar bagian-bagian gedung dan lingkungan. Langit saya menggunakan biru ya, seperti biru langit. Terus gel Begin, terus gel Vertex ini untuk menentukan posisinya seperti ini. Terus ini ada matahari dengan animasi rotasi. Jadi mataharinya tadi kan bisa animasi gitu. Sini menggunakan gel translator pindah komposisi matahari. Terus gel rotate adalah rotasinya matahari supaya bisa muter dan sebagainya. Ini badan mataharinya seperti biasa, bulat berwarna kuning. Menggunakan bel Begin polygon, dan di sini menggunakan pi karena tadi kan di sini kan tadi ada cimet ya, diperlukan untuk membuat bulat ya. Jadi menggunakan pi 3,14 180 Gelfetexin. Jadi tadi include matte-nya digunakan untuk ini supaya menjadi bulat gitu mataharinya. Nah, ini sinarnya menggunakan gel wet, gel Begin, gel in, sama juga menggunakan pi 3,14 sebagainya, gel Vertex, cone, dan angle-nya disesuaikan posisinya. Terus selanjutnya ini ada jalan aspal di depannya gedung tadi. Ini disesuaikan warnanya, terserah kalian warna apa. Saya warnanya ini. Terus gear Vertex ini untuk posisinya seperti tadi. Taman juga warnanya hijau. Posisi saya seperti ini. Ornamen tanam pohon sederhana, batangnya seperti ini, warnanya batang kecoklatan ya. Terus posisinya seperti ini, daunnya juga daun berwarna hijau seperti ini. Terus bunga-bunga kecil tadi di bawah kan, di bawah pohon kan ada kayak ya bunga atau apalah, sebenarnya bunga lah ya. Di sini ada warnanya, terus lokasinya, posisinya di mana. Di sini ada juga oranye. Ini berapa banyak juga, ada berapa banyak, dan juga posisinya di mana. Terus ini lanjut ke pondasi. Pondasi ini ada pondasi untuk gedungnya. Jadi pondasinya ada untuk warna lebih terang. Ini posisinya. Terus kita membuat gedung sayap kiri, warnanya lebih ke putih tulang seperti itu. Terus posisinya seperti ini di sebelah kiri, gedung sebelah kiri. Terus gedung sebelah kanan posisinya seperti ini. Atapnya tadi berwarna coklat kehitaman, disesuaikan dengan gedung. Ini saya sesuaikan. Terus gedung tengahnya berbentuk persegi panjang seperti ini, warnanya juga sama, putih ketulangan gitu. Terus posisinya di tengah-tengah antara gedung sayap kanan dan sayap kiri. Terus kita membuat jendela-jendelanya tadi. Untuk posisinya ukurannya 25, lebarnya 60, tambah kelebihan ini untuk jendela sebelah rapat. Jendela untuk gedung kiri, menghindari jendela menumpuk dengan gedung tengah seperti ini. Kita atur posisinya, saya sudah coba tadi, jadi posisinya seperti ini. Terus jendela sebelah kanan kita juga atur supaya pas
Jadi kita kira-kira terlebih dahulu seperti data seperti apa saya menemukan seperti ini. Dan untuk ini string ini dan semuanya ini untuk memastikan jelas tidak keluar dari gedung ketika kita rotate ataupun scale supaya tidak keluar dari gedung. Terus detail untuk gedung ke tengah ini seperti garis tadi, garis-garis dan juga lain sebagainya. Garis tengah tebal simulkan line weight 5. Terus scale begin titik awal seperti ini, titik puncaknya dan titik akhirnya, jadi kayak segitiga gitu ataupun arah ke atas gitu. Ini untuk membuat teks di gedungnya, teknik informatika kita berwarna hitam ya, terus menggunakan Cloud Bitmap Elfrika ini 18. Ini adalah fontnya, font dan juga ukuran serta tempatnya di mana. Terus display color buffer ini adalah untuk transformasinya, elemen transformasinya. Kita gambar yang tidak terpengaruh transformasi supaya gambar-gambar elemen-elemen seperti pohon, terus langit dan juga mataharinya supaya tidak terpengaruh, yang terpengaruh cuman gedungnya saja. Terapkan transformasi ke matrix. Gini menggunakan simple matrix saat ini. Pusat transformasi adalah tengah layar, tengah-tengah. Satu adalah translasi. Terus di sini rotasi bisa ke arah jarum jam atau sebaliknya. Scaling. Terus gambar objeknya akan ditransformasikan, kembalikan matriks ke arah semula. Ini menggunakan mereset semuanya. Tampilan instruksi, tadi saya juga menambahkan tampilan instruksi supaya teman-teman sekalian supaya tidak bingung. Jadi di kanan atas tadi kan ada tampilannya juga, proyek gedung 10 Informatika Indonesia, kontrol VASD geser, Key E untuk putar, min plus untuk skala, dan R untuk reset. Ini seperti ini untuk input keyboardnya. Terus ada lagi untuk menggambar ulang skin. Ini kalau kita akan reset akan menggambar ulang skinnya dari awal supaya reset gitu. Kecepatan rotasi dan di sini ada kecepatan rotasi matahari. Ya sewajarnya juga, angle 360 derajat. Minta untuk menggambar ulang, set time untuk selanjutnya sekitar 60 fps. Jadi ini untuk saya timer untuk update jadi 60 fps. Ini latar belakangnya putih. Terus sistem koordinat 2 dimensinya. Terus di sini ada juga untuk untuk size-nya saya menggunakan 800 kali 600. Terus posisinya 100 ini untuk gedung informatika gitu. Jadi disesuaikan lagi, kalian mau memakai full HD atau apa terserah. Kalau saya ada 800 kali 600. Terus yang terakhir ini untuk memulai timer update nya. Untuk keseluruhan kurang lebih seperti ini. Jadinya seperti ini juga, dan juga supaya lebih lebih interaktif lagi menggunakan transformasi dan juga lain sebagainya. Jadi intinya mengatur Windows, intinya menerapkan transformasi juga penting di dalam project supaya lebih interaktif dan juga lebih terlihat
smooth ataupun ada interaktifnya bisa dijalankan juga seperti ini kan. Nanti mataharinya juga di sini bulat, dan ini kalau saya tekan WASD ini akan tergeser gedungnya saja ya, karena kita sudah lock semua elemen-elemen selain gedungnya. Jadi kalau kita tekan WASD cuman gedungnya saja yang bergeser. Kalau kita tekan E atau Q, gedungnya akan berputar, terserah kanan. Dan kalau kita plus atau minus, gedungnya akan membesar ataupun bisa mengecil. Kalau kita tekan R, akan mereset dari awal semuanya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, dari mulai membuat include, menambahkan include, terus include stream, include string, include math, dan juga menambahkan variabel serta menambahkan elemen-elemen lainnya, dan menambahkan interaktif seperti transformasi tadi, rotate, scale, dan juga reset. Serta macam-macam fungsi tadi, fungsi animasinya seperti WASD ini kita menggunakan menggunakan switch case, namanya switch case. Ini switch dan case. Ini switch case WASD nya. Menggunakan switch case, mengecek tombol apa yang akan ditekan. Saat tombol WASD atau D ditekan, kita hanya mengubah nilai variabel global seperti translate X dan mengubah nilai variabel global translate Y. Kita tidak menggambar apapun di sini. Kunci utamanya setelah mengubah nilai variabel, kita memanggil GLUT post redisplay. Perintah ini memberikan GLUT bahwa ada sesuatu yang berubah, dan GLUT harus segera memanggil fungsi display lagi untuk menggambar ulang semuanya dengan nilai variabel yang sama baru. Jadi untuk ditekan R-nya tadi ya. Fungsi update animasi bekerja dengan prinsip seperti keyboard, fungsi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menyimak paparan dari saya dan juga fungsi-fungsi dari setiap code-nya. Kesimpulannya adalah, jadi itu seluruh proses pembuatan proyek gedung A10 Informatika UNESA 2 dimensi. Kita belajar cara mengatur window dan sistem koordinat 2D di OpenGL, menggambar bentuk-bentuk dasar seperti persegi dan garis, menerapkan transformasi, translasi, rotasi, dan scaling, serta reset. Mengenai input keyboard untuk membuat proyek menjadi interaktif. Input keyboard ini menggunakan switch case tadi. Membuat animasi sederhana menggunakan timer. Ini adalah timer untuk untuk mataharinya, menggunakan animasi sederhana timer. Jadi ini untuk mataharinya supaya terlihat animasi tadi ini ya. Jadi berputar secara jarum jam begitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan sekreatif kalian juga. Saya juga masih belajar, dan untuk ini adalah untuk memenuhi tugas UTS grafika komputer. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan juga kekurangan dari project saya. Teman-teman bisa coba untuk merubah-rubah dan juga bereksperimen kembali, dan juga bisa menambahkan ataupun bisa mendetailkan kembali supaya seperti gedungnya seperti nyata adanya di
Universitas Negeri Surabaya, Gedung A10, Teknik Informatika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Jabbar Fahmi dengan NIM 240509740029 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.